baru 3 hari masuk TK. Dan gue baru tahu ternyata sekolah TK tuh biayanya banyak gitu, apa-apa bayar. Lu bayangin aja anak gue baru sekolah TK 3 hari, gurunya. Saya juga itu di Makassar. Alhamdulillah hidup dari kecil dari keluarga ekonomi yang cukup lah teman-teman. Apa-apa saya punya dibanding teman-teman saya yang belum. Bisa. Kalau gini? Iya. Kita masih dalam dengar kata-kata ini. Udah rekam. Ya kan nggak bisa apa. Nggak bisa apa. Karena gue salah kayak gini dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Masa gue gini kakak balik. Wah. Apa materi ternyata. Nah. Nggak seru. Boleh tepuk tangan lagi mau orang. Renal. Apaan sih ini, Pak? Terima kasih. Kongbut. Jadi gue tuh bikin vlog Di YouTube gua. Gua akan menceritakan proses kreatif gua bikin show ini sampai show ini berlangsung. sampai show ini selesai. Ger. Salah satunya Renal yang bantu Kongbut ini. Tapi ini langsung upload kan, Rik? Edit dulu. Enggak, tapi maksudnya diupload sebelum show-nya jalan dong. Iya udah diupload. Ini udah episode Oh, ke-6 dari nulis dari ini dan lain-lain. Ini udah masuk tahap open mic. Jadi tiap minggu report ya, durasi 6 menit 7 menit lah tiap minggu. Tapi materinya nggak gue kasih full. Cuplikan doang. Udah balik. Kita balik besok. Saya akan open mic di Pecahkan. Hari ini saya akan open mic di Pecahkan. Jadi kemarin saya sempat open mic di Stand Up Indo Depok dan hasilnya sangat kacau sekali. Berantakan sekali, tidak jelas. Tapi ya itulah proses yang saya lakukan karena mungkin open mic pertama kali itu lebih kayak udah luapin aja, ceritain aja. Nanti setelah itu kan kita rekam. Nah, setelah direkam baru tuh diperhatiin, oh ini diperbaiki gitu. Kemarin juga sempat kombut lah sama si Renaldi Bahar. Jadi hari ini saya akan open mic di Markas Comika di acara Pecahkan. Dipindahkan ke hari Kamis. Biasanya kan Pecahkan tuh hari Sabtu, hari Jumat. Bentar, saya jalan dulu. Jadi tadi saya habis bikin konten sama Adi Arkiang, konten masak-masaknya dia. Sama tadi juga banyak cerita soal bikin special show. Jadi dia kan pernah bikin special show bahasa Sunda di Bandung gitu. Cukup banyak sharing lah. Terus tadi juga ada Yono Bakri. Sempat kombut tipis-tipis, tapi karena mereka harus tag lagi dan saya harus ke Markas Comika untuk open mic, jadi obrolan kita agak gantung gitu. Saya kayaknya agak susah membiasakan diri kalau misalnya lagi momen-momen penting itu nggak direkam karena terlalu asik untuk ngobrol atau bercerita atau kombut atau apapun lah. Jadi tangan saya tuh nggak gercep megang HP untuk mendokumentasikan. Sepertinya saya harus mengasah skill tangan, harus standby di HP untuk mengabadikan momen-momen penting itu. Nah itulah kenapa saya jarang konten, jarang ini, jarang lain-lain. Karena memang kadang kalau nggak penting-penting banget HP itu nggak pernah kepegang. Ya gitulah. Hari ini menuju Markas Comika dulu deh, gitu. Scoop. Kami pikirkan Sobat komedi. udah kayak Anang sama Asanti lah. Istri itu tuh sibuk kali. It's me again, Again, man. I'm not with my friend. Oh, your friend is a thief. Dan satu lagi, kalau zaman dulu itu kita perlu tahu daerah-daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Open Mic Anak Broken Home. Luar biasa dari tadi pesertanya Broken Home semua. Sulit terus. Bener-bener dikitipin gue nggak pernah diasuh. Rule of three nggak sih? Rule of three nggak sih? Aduh. Gue apa ya masih.
Mana ini? Apa? Soalnya kayak bisa nggak bapak lu gini? Gue ngerasa gue kayak aduh anjing. Minang. Sekian dari gue, terima kasih. Speaks English very gangster. Right? Would you agree? Mumpung macet, jadi saya akan menceritakan kejadian hari ini. Jadi saya habis open mic lagi, tapi bukan open mic materi yang kemarin. Ini open mic, bukan open mic juga sih, ini lebih namanya crowd working. Jadi seorang stand up komedian tampil tanpa menyiapkan materi. Tugas dia adalah membuat kelucuan dari cerita penonton. Nah, di Comika namanya kroyokan. Saya pengen banget tampil karena menurut saya perlu melatih berpikir cepat di atas panggung, menciptakan kelucuan-kelucuan dari sebuah cerita. Entah itu nantinya di show saya akan riffing penonton, atau nanti di heckling, atau ditanya, atau apapun lah. Jadi udah ada tempat buat latihannya itu. Sedangkan kalau open mic kan terkadang saya fokus sama materinya aja. Nah, di keroyokan Comika tadi ternyata yang nyobain itu selain Mas Panji Pragiwaksono ya, karena dia pemilik acara, cuman saya sama satu lagi komika dari Singapura, namanya saya lupa nama asli abang itu, tapi nama Instagramnya Fakah Fus. Jadi dia sudah sangat populer lah, sangat terkenal di skena stand up Asia. Dia juga ada spesial dia di Netflix. Tapi tadi dia crowd work juga dan juga stand up. Nah, karena saya nggak tahu yang naik itu cuman saya, jadi waktu udah sampai di lokasi, saya nanya sama Hilmi yang ngurus acara itu kan. Saya bilang, siapa aja nih yang naik nyobain keroyokan? Cuman lu gitu. Sama satu orang komika dari Singapura gitu. Oh, berarti cuma 3 nih penampil hari ini. Ya, cuma 3. Oh, yaudahlah. Karena Mas Panji mau nyobain keroyokan selama durasi 1 jam, dan itu luar biasa banget. Hebat, luar biasa. Saya pengen bikin itu suatu saat. Entahlah, mungkin saya coba pakai bahasa Minang dulu. Nanti saya coba entah di mana saya bikin, di Padang atau di Jakarta. Tapi ternyata menurut saya crowd work adalah sesi komedi yang seru banget. Kita kayak bonding sama penonton gitu. Jadi penonton menjadi part of the show. Dia nggak cuma nonton dan menikmati pertunjukan aja, dia menjadi bahan seorang komika untuk menciptakan tawa di atas panggung, dan semua orang juga pastinya bakal terhibur. Jadi tadi itu line up-nya adalah saya, terus si Bang Fakafus, terus baru Mas Panji. Nah, saya nggak tahu MC-nya nggak ada. Jadi tiba-tiba tadi langsung udah prepare semua, terus Helmi bilang, ya udah langsung naik gitu. MC-nya siapa? Nggak ada MC, langsung aja gitu. Wow, oke. Dan untuk menghilangkan ketegangan saya di atas panggung tanpa ada pemanasan dan lain-lain, jadi saya berpura-pura menjadi MC dulu, dan ya udah sambil jalan buat ngejokes aja atau mencontohkan kira-kira show ini berjalan seperti ini nih gitu. Tadi saya nggak sempat ngerekam, dan tadi juga sempat ngobrol juga bertiga sama mereka, Bang Panji, Bang Fakah Fus, tentang ya stand up dan lain-lain lah. Dan menurut saya ini adalah insight yang bagus banget gitu. Menurut saya kayaknya ke depan saya akan mencoba bikin crowd work lagi, karena cukup memancing cara berpikir dengan cepat gitu. Saya sangat menikmati jenis show stand up yang seperti ini. Dan bagaimanakah ke depannya ya nggak tahu lah. Oh, BTW kayaknya minggu depan saya nggak akan posting konten membuat stand up comedy show ini, karena saya akan full time jadi
bapak rumah tangga. Saya akan ngurus anak karena istri saya dan keluarga harus ada kegiatan ibadah gitu. Kita jumpa lagi di awal tahun mungkin ya. Itu dia. Terima kasih.